Welcome back to Resensi Buku. Buku ini mengajak kita untuk melihat lalu mengkritisi berbagai kekeliruan dalam beragama umat Islam, misalnya pendekatan Islam yang dilakukan oleh umat Islam sendiri. Hal itu bisa terjadi karena orang-orang yang berdakwah tentang Islam tidak memahami karakteristik generasi milenial dan tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan modern, sehingga mereka tetap konsisten memakai cara lama yang kuno seperti indoktrinasi agama. Padahal agama Islam itu sangat masuk akal, hanya perlu disampaikan dengan metode kekinian yang bersifat esensi dan substansi yang langsung menyentuh aspek spiritual. Masalah lain seperti mudahnya umat Islam ikut menyebarkan hoax Islami yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masih banyak lagi yang akan kita bahas mengenai Islam di era digital ini, ikuti penjelasan berikut ini. Tahun 2017, pengguna internet di seluruh dunia hampir 4 miliar orang. Sementara jumlah penduduk planet bumi sekitar 7,5 miliar orang. Jadi, lebih dari setengah penduduk bumi telah menggunakan teknologi internet, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 10% per tahun. Artinya, setiap tahun ada penambahan pengguna sekitar 40 juta orang, atau lebih dari 1 juta orang per hari. Diperkirakan 10-20 tahun lagi, seluruh penjuru bumi sudah terjangkau oleh teknologi ini. Dalam 1 dekade ke depan, diperkirakan smartphone akan menjadi kebutuhan primer yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas keseharian manusia modern. Bukan hanya memberikan dampak positif yang bermanfaat, melainkan juga harus diwaspadai dampak negatif yang merusak peradaban itu sendiri. Jumlah ekses negatif akibat euforia dunia maya diantaranya: pertama, banyak yang lepas kontrol dalam bermain HP. Kedua, mengganggu produktivitas. Ketiga, mengakibatkan turbulensi informasi yang membahayakan kerukunan. Keempat, munculnya budaya narsis dan pencitraan yang berlebihan pada sebagian besar pengguna medsos. Kelima, euforia medsos juga memunculkan stres dan gangguan tidur. Di Amerika Serikat telah muncul aliran agama yang mempertuangkan artificial intelligence. Mantan insinyur Uber dan Google, Anthony Lewandowski, telah mendirikan agama baru yang bertuan kepada kecerdasan buatan. Ajaran tersebut memiliki Injil yang berjudul The Manual. Mereka mengadakan lokakarya dan program pendidikan di San Francisco, Amerika Serikat, serta mendirikan gereja pertama sebagai pusat peribadatan. Di era digital ini, masyarakat semakin skeptis, khususnya mereka yang akrab dengan teknologi informasi digital, di mana segala macam informasi bisa langsung di cross-check kebenarannya atau setidak-tidaknya validitas sumbernya, yang melahirkan prinsip skeptisisme, yakni prinsip tidak gampang percaya sampai terbukti kebenarannya. Semakin kuatnya budaya skeptis di kalangan masyarakat digital menuntut dakwah Islam pun menggunakan bahasa yang sama dengan kondisi masyarakat yang ada. Karena jika tidak, dakwah agama kita pun tidak akan berguna, ditinggalkan oleh mereka karena tidak nyambung alias error in connection di luar service area. Dunia maya bertaburan dengan berita-berita hoax, yakni berita palsu yang sengaja dibikin untuk menyesatkan pembacanya. Bisa palsu sumbernya atau palsu fotonya, palsu waktu kejadiannya, palsu lokasi peristiwanya, atau bahkan palsu kandungan maknanya. Misalnya hoax Islami, hoax berbau Islam yang oleh umat Islam yang tidak mengerti malah ikut menyebarkan kemana-mana, karena menganggap berita besar yang mengangkat citra Islam, padahal menjatuhkan dan justru memalukan Islam. Beberapa hoax legendaris yang banyak berseliweran di dunia maya diantaranya: pakar genetika Yahudi masuk Islam karena iddah, astronot masuk Islam karena azan dan Ka'bah, bumi berputar disebabkan oleh orang bertawaf, suara jeritan jutaan manusia dari perut bumi, pengakuan Prof. Moses Saron atas sejarah Islam, dan sertifikat Islam sebagai agama damai dari UNESCO. Agama Islam dibangun berdasar pondasi keimanan, mulai dari iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Siapa saja tidak membangun keimanan ini sebagai fondasi keislamannya, maka bisa dipastikan kehidupan beragamanya bakal goyah. Sebuah proses mencapai keyakinan pada tingkat yang setinggi-tingginya, seyakin-yakinnya, yang dikenal dengan tingkat keyakinan hakul yakin. Keyakinan yang tidak tergoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Itu akan terjadi jika kita tidak ikut-ikutan dalam proses mencapai keimanan. Tidak dogmatis, tidak indoktrinasi, tidak karena paksaan, melainkan mengikuti petunjuk Al-Quran bahwa keimanan harus dicapai melalui jalan akal sehat. Mesti dimulai dengan ilmu yakin yang berbasis pada logika dan rasionalitas, atau skeptisisme ala masyarakat digital di era milenial. Dan tak berhenti di situ, kita melanjutkannya dengan aktivitas personal yang mengantarkan kita pada proses ainul yakin, yakni keyakinan yang muncul dikarenakan kita sudah mengalami sendiri, dan akhirnya berpuncak pada hakul yakin, di mana kita memperoleh keyakinan tak tergoyahkan dikarenakan terus-menerus memperoleh bukti kebenaran. Di era milenial ini, kita mesti meneguhkan kembali mindset keimanan dan keislaman kita dengan mengikuti tuntunan kitab
Al-Quran sebagai berikut. Pertama, harus dimulai dengan akal sehat bahwa berislam itu mesti cukup akal. Kedua, bersumber hukum kepada Al-Quran, sunnah Rasul, dan ijtihad ulil amri yang pakar di bidangnya. Ketiga, membuka peluang ijtihad seluas-luasnya sesuai dengan perkembangan zaman, kecuali ibadah mahdoh. Keempat, memanfaatkan mekanisme ilmiah untuk merekonstruksi dan memformulasi kembali konsep keislaman sesuai dengan perkembangan peradaban. Berikut kesimpulan secara holistik apa dan bagaimana seharusnya Islam dipahami, diamalkan, dan didakwakan di era digital kepada masyarakat milenial. Pertama, kita harus sadar benar bahwa kini kita berada di era informasi digital, serba terekam dan terukur. Kedua, masyarakat milenial di era digital memiliki sikap skeptis terhadap semua jenis informasi. Ketiga, masyarakat milenial tidak suka didoktrin dengan dogma-dogma yang melawan akal sehat. Keempat, sesungguhnya Islam adalah agama yang memiliki konsep kokoh secara keimanan maupun ilmu pengetahuan. Kelima, Al-Quran sebagai sumber utama di dalam Islam telah mengajarkan cara memahami petunjuk-petunjuk di dalamnya secara logis dan rasional. Keenam, Agus Mustafa mengusulkan metode ilmiah digunakan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ketujuh, sebuah tafsir tidak bersifat mutlak. Kedelapan, pintu ijtihad harus dibuka selebar-lebarnya, tapi mesti dilakukan secara ilmiah dan terbuka. Kesembilan, kewajiban syiar dan dakwah adalah kewajiban kita semua. Ada pertanyaan?